Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala mari kita panjatkan. Karena dengan rahmat kasih dan sayangnya Dia telah menggetarkan nurnya, cintanya. Maka kita memiliki nikmat iman, kesadaran mencintai, kesadaran bahwa sesungguhnya berada di balik diri kita adalah diri zat yang kuasa yang menciptakan alam raya maya panah, yang menciptakan diri kita. Allah Subhanahu wa ta'ala Dialah yang menentukan tentang siapa yang beriman dan siapa yang tidak beriman. Maka Allah menunjukkan dua jalan, fujuruha wa taqwah. Alhamdulillah kita diberikan jalan takwa. Kita diberikan iman, nikmat yang tiada terbanding dengan nikmat yang lain. Karena nikmat imanlah kita diutus di muka bumi melalui tulang sulbi ayah kita, melalui mani bapak kita dan mani ibu kita. Kita datang dan malam hari ini kita bertemu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam salawat ini selalu kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad mimda nama yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sejak berada di dalam kandungan ibunya Ummi Aminah radhiyallahu anha. Nama yang sudah diberi petunjuk zahirnya, sedangkan batinnya Ahmad namanya. Sudah dipanggil oleh penduduk negeri langit, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Malam hari ini kita berbatang tubuh Muhammad. Muhammad kita adalah utusan Allah. Muhammad kita sebagai jasad, Muhammad kita sebagai nur adalah titipan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita hadir dan berjasad, bersosok, dikaruniai akal otak untuk mengkaji dan berpikir, kemudian sadar bahwa diri yang sebenarnya diri adalah diri yang terutus, diri yang diutus. Dan sesungguhnya ketika diri yang terutus ini telah menunaikan misi di atas punggung bumi yang juga merupakan ciptaan Allah sebagai wadah hamparan yang luas ini, maka diri ini akan kembali pulang ke asalnya. Kemudian zahir ciptaannya, tubuh hakikat ciptaannya yang bernama jiwa, yang akan mempertanggungjawabkan kehadirat Zat yang agung yang mengutus utusannya ini, yang bernama Rasulullah, yang bernama Nur Muhammad. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita tidak perlu lupa dan harus selalu ingat bahwa hanya ada tubuh kasar jasad kita, hanya ada di balik jasad ini adalah tubuh halus kita, tubuh hakikat kita. Ialah napas kita yang berbentuk atau bersosok seperti tubuh kasar kita, namanya jiwa, tubuh hakikat kita. Ketika tubuh hakikat ini bergabung dan dipeluk oleh Nur Muhammad, maka nyawa namanya. Maka hanya ada jasad kasar kita, kemudian napas yang bersosok bernama tubuh hakikat atau bernama jiwa, kemudian ada Nur Muhammad. Nur Muhammad peluk tubuh hakikat, peluk jiwa, peluk napas yang sudah bersosok ini namanya nyawa. Maka hanya ada dua, hanya ada nyawa dan tubuh kasar kita. Tubuh kasar kita sudah tahu dan faham benar berasal dari mani bapak dan mani ibu. Berasal dari mani bapak, mani ibu yang dititipkan ke dalam rahim ibu kandung kita, kemudian dirubah oleh Allah dengan kuasa dan kebesarannya menjadi darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru.
Maka insya Allah ada satu nur yang tertitip lewat tulang sulbi bapak kita dan emak kita, masuk ke dalam rahim emak kita nih, kemudian kita hadir sebagai jasad, darah, daging, tulang, kulit, urat, bulu, jantung, empedu, limpa, hati, dan paru-paru. Ketika mau jalan pulang, dia akan pulang naik lewat permisi, minta maaf, insya Allah di rahasia alif seorang laki-laki atau rahasia diri seorang perempuan rahimnya. Kemudian pada tulang sulbinya naik belakang, kemudian sampai ke ubun-ubun kepala. Lalu nur sejati yang ada pada hati kolbi ini pun ikut naik. Bertemulah mereka kedua-duanya di atas ubun-ubun kepala. Terjadilah janabatin nur, penyatuan antara nur dan nur, nurun ala nurin, cahaya di atas cahaya, maka kenikmatan yang tiada tara yang kita dapatkan. Insya Allah pada saat dua nur ini menyatu, maka tubuh jasad kasar kita, tubuh halus kita pun atau yang bernama jiwa itu tenggelam di dalam arti diliputi dan dipeluk langsung oleh dua nur yang sudah ada, hanya ada satu nur saja. Dari tulang sulbi ini telah fana, yang ada hanyalah nur sejati yang ada di kolbi. Dialah yang akan memeluk pada saat fana terhadap tubuh hakikat kita dan tubuh kasar kita. Untuk menentukan pangkat kesempurnaan ma'rifat seseorang dengan dibuktikan jasad hilang pada saat di dalam kubur adalah kuasa dan kebesaran Allah. Bukan perjalanan pendidikan formal dan resmi. Kita hanya melakoni zikir, mengamalkan amaliyah yang kita lakukan. Yang menentukan adalah zat yang agung. Kesempurnaan proses itu terjadi secara ghaibiyah. Dan itulah sirrullah, rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita dari Allah kembali ke Allah. Dari tiada harus kembali menjadi tiada. Kita dari tiada menuju ke ada. Kemudian dengan adanya ada kita nih, kita pulang ke asal muasal kita dari alam ketiadaan itu. Itulah kesempurnaan ketiadaan, menjadi ada menjadi tiada. Tetapi kalau belum sempurna, Allah belum izinkan pada saat kita dikuburkan, insya Allah jasad kita ini utuh, tidak dimakan tanah. Perlahan-lahan ribuan tahun lamanya dia akan kecil, pendek, dan akhirnya menjadi titik daripada huruf ba, yang ada hanyalah setetes mani ataupun insya Allah hilang pula adanya, walaupun masa atau waktunya cukup lama di dalam kubur. Jagalah istinjahmu, puasalah yang rajin, zikir nafasmu jangan kau tinggalkan, istiqomah zahir wal batin hanya karena Allah semata. Ilahi anta maksudlah, ridolah yang kau cari, hanya Allah lah yang kau maksud. Di bawah payung cintamu kau akan ma'rifat sempurna insya Allah. Apabila engkau merawat dan menjaga istinjahmu, maka Nur Muhammad akan lilit, meliputi dan memeluk darahmu, dagingmu, tulangmu, dan kulitmu. Dampaknya adalah ketika kau mati nanti di dalam kubur, kau utuh, tidak dimakan tanah, karena dililiti oleh Nur Muhammad. Saking bersih dan sucinya darahmu, dagingmu, tulangmu, dan kulitmu, serta berbau wangi seperti kasturi. Insya Allah dia tidak akan berpisah, darah daripada daging, daging daripada tulang, tulang daripada kulit. Kalau orang tidak belajar mengenal diri, maka dia mati berpisah, darah daripada dagingnya, daging daripada tulangnya, tulang berpisah daripada kulitnya, maka hancur dimakan tanah. Sebelum dikubur sudah berbau busuk di atas, walaupun dia sepanjang hidupnya amal soleh zahirnya, melakukan ibadahnya rajin luar biasa, tetapi ilmunya kalau dia tidak paham dan tidak kuasai, maka tidak akan memberikan dampak yang begitu berarti pada reaksi ghaibiyah tubuhnya atau hakiki sejati dirinya.
tidak memberikan dampak yang begitu mantap karena ada hijab nafsu bumi yang tidak pernah dia mau belajar untuk membasminya, yaitu melalui zikrullah, melalui amalia nyata aktual, membersihkan dan mensucikan istinja dan beribadah batin suami dan istri. Akan komplit, lengkap dan sempurna hubungan antara istinja yang bersih dan suci, ibadah batin suami istri yang bersih dan suci dengan tata caranya. Karena sesungguhnya tidak bisa kita pungkiri kita berasal dari mani, maka kita harus kembali mengalami kemanian atau kenikmatan mani, insya Allah ataupun Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tausiah kita nih adalah tausiah orang dewasa. Tausiah kita nih adalah tausiah biologi jiwa. Belajar ilmu kehidupan jiwa, bukan ilmu kehidupan jasad. Insya Allah, maka tausiah kita nih bersifat rahasia. Hanya orang-orang dewasa dalam belajar ilmulah dia faham. Ada syariatnya, ada tarikatnya, ada hakikatnya, ada ma'rifatnya. Insya Allah ada tubuhnya sebagai syariat, ada hatinya, ada nyawanya, ada rahasianya. Jalan dari tubuh menuju ke hati itulah tarikatnya. Sampai ke hati namanya kita sudah sampai ke kampung hakikat. Hati menuju nyawa maka makrifat namanya. Oleh karena itu kita menjadi orang Islam tidak hanya bersandar pada pondasi Islam, rukun Islam yang 5, tetapi kita harus naik tingkat dan masuk ke dalam dunia tauhid rukun iman. Adanya malaikat yang harus kita imani. Allah subhanahu wa ta'ala sebagai urutan pertama, amantu billah wa malaikatihi yang kedua, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadri wasyarri minallah. 6 perkara rukun iman ini gaib semua adanya. Gaib itulah yang kita harus belajar. Untuk menuju ke alam gaib, tarekat namanya. Sudah sampai ke kampung gaib, hakikat namanya. Kemudian sampai ke pemilik daripada kampung gaib, makrifat namanya. Insya Allah maka sempurnalah jadi manusia zahir ciptaan Allah, menuju kepada napas rahasia halus ini, kemudian menuju kepada jiwa napas yang sudah bersosok, kemudian tenggelam di dalam nur Muhammad, gabung antara napas yang bersosok bernama jiwa dengan nur Muhammad bernama nyawa. Maka ada hanya nyawa dan jasadlah kehidupan ini berjalan sehari-hari. Lalu kita tidak pernah menyadari bagaimana cara kasih makan nyawa, bagaimana cara kasih makan jasad. Kita hanya penting kasih makan jasad kita, hari-hari kita kerja, kita mencari di atas punggung bumi harta yang banyak. Kita kasih makan nasi, kita kasih makan sayur dan lauk pauk, tetapi itu jasad yang makan. Nyawa hanya membutuhkan zikrullah, nyawa hanya membutuhkan ibadah kepada Allah, nyawa hanya membutuhkan pujian-pujian kepada Allah, nyawa hanya membutuhkan keagungan-keagungan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nyawa hanya membutuhkan la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Nyawa adalah nyawa yang membutuhkan makanan-makanannya seperti Allah, 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 Allah alias zikrullah. Insya Allah kalau kita sudah faham semacam ini, maka amalkanlah, lakoni hari-hari penuh dengan kesabaran. Karena untuk menuju ke kampung hakikat itu cukup jauh. Jauh tidak berjarak, dekat menjadi tiada. Sementara kita berjalan, kita mengkaji di otak kita, kapan kita sampai. Sementara kita berjalan, Allah sayang kita. Dia angkat hijab bumi, kita mulai dinampakkan seperti menonton televisi. Mi'raj kita kasaf mukasafa. Subhanallah, anugerah yang luar biasa. Dan itulah para pesalik yang jalan. Para pesalik yang jalan diberi hadiah oleh Allah. Gambaran-gambaran gaibiah, pemandangan-pemandangan gaibiah yang indah. Semuanya itu bukan merupakan tujuan kita, bukan merupakan target kita. Tujuan kita adalah pemilik pemandangan gaibiah itu. Itulah sang sejati, zat agung Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila kita sampai ke kampungnya, maka nikmat rasanya. Kemudian apabila kita tenggelam di dalam dirinya, kita sudah tidak sadarkan diri. Yang ada hanyalah diri, sebenarnya diri bernama Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah.
Dan setelah kita pulang kembali daripada pelukan-pelukan cinta zat yang agung akibat daripada fana, maka itu menjadi rahasia di dalam hamba, dan rahasia hamba menjadi rahasia Allah. Tidak bisa lagi kita menceritakan bagaimana indahnya kita dibawa peluk oleh Allah Sang Sejati, Zat yang agung. Bagaimana nikmatnya dan bagaimana keadaannya, kita tidak bisa menceritakan. Bagaimana mungkin kita menceritakan, sementara kita lah yang akan mengekang supaya kita jangan menceritakan tentang rahasia itu. Itu makanya disebut dengan rahasia. Hanya akulah yang kenal engkau dan engkau yang mengenal aku. Itulah hanya Allah mengenal Allah. Hanya adalah seorang aulia mengenal aulia. Kekasih mengenal kekasih. Tiada yang lain mengenalnya. Insya Allah, maka perjalanan itu menjadi sempurna. Adalah merupakan amalia zahir yang harus diliputi dan dipeluk oleh amalia batin, sehingga menjadi sempurna kehidupan ketakwaan jasad di atas muka bumi dan dihidupi dengan cahaya di dalam alam hakikat. Alam hakikat kalau sudah bersinar lampunya akibat perbuatan jasad yang begitu bersih dan suci, maka insya Allah komplit, kolektif, kolegial kerjasama yang begitu menarik antara tubuh kasar dan tubuh halus. Sempurnanya tubuh kasar bila dipeluk oleh tubuh halus, maka nikmat adanya apabila menuju jalan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya diinginkan untuk berjalan di atas punggung bumi ini mengamalkan nafsu rabaniyah, nafsu ketuhanan Allah, bukan nafsu bumi. Sekali lagi, bukan nafsu bumi. Ingat, kalau sudah menuju ke nafsu bumi, pikiran otak yang diberikan atau ciptaan Allah ini selalu sadarkan bahwa ini adalah nafsu bumi yang mengarah kepada fujuroha, maka langsung ditarik mundur pasukan ini. Ditarik mundur keinginan-keinginan hawa nafsu ini, dikendalikan hawa nafsu ini menuju kepada nafsu rabaniyah. Insya Allah garis lurus nafsu rabaniyah ini menuju kepada napas hakikat. Napas hakikat membentuk sosok bernama jiwa rabaniyah, kemudian jiwa rabaniyah dipeluk oleh nur rabaniyah, nur Muhammad, nyawa rabaniyah, maka penuh dengan cahaya. Tubuh hakikat ini tubuh bercahaya, manusia bertubuh cahaya. Insya Allah pada saat jalan pulang dia menjadi kekasih Allah yang dipandang oleh para malaikat, bukan dirinya tetapi Allah lah yang dipandang. Sehingga tatkala berhadapan dengan malaikat Munkar dan Nakir di alam barzakh, maka malaikat Munkar dan Nakir sujud. Kemudian manusia tubuh cahaya ini berkata, "Mengapa engkau sujud kepadaku? Sujudlah kepada Allah." Kemudian malaikat Munkar ini menjawab, "Aku tidak melihat engkau, wahai hamba Allah. Aku melihat Allah, zat yang agung yang menciptakan dirimu dan aku pada dirimu." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.